Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami, yaitu yang berjudul Kebudayaan Indonesia pada Zaman Prasejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu hasil budaya zaman prasejarah di Indonesia. Hasil zaman prasejarah di Indonesia itu ada terbagi beberapa macam. Yang pertama itu zaman batu, dan yang kedua itu zaman logam. Pada zaman batu ini ada terbagi itu beberapa macam. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleotikum. Yang kedua, zaman batu Madia atau Neolitikum. Yang ketiga itu zaman batu baru atau Neolitikum. Dan yang keempat itu zaman batu besar atau Megalitikum. Dan pada zaman logam juga ada terbagi dua. Yang pertama itu zaman perunggu, yang kedua itu zaman besi. Saya akan membahas sedikit itu pada zaman batu. Zaman batu tua. Zaman ini dapat ditemukan beberapa kebudayaan, di antaranya adalah kapak genggam, berfungsi untuk menggali, memotong dan mengguliti binatang. Yang kedua itu zaman batu Madia. Pada zaman ini alat-alat dari batu sudah mulai digosok, tapi belum halus. Manusia penduduk ini adalah Homo sapiens, khususnya Papua Melanesoid. Yang ketiga yaitu zaman batu baru atau Neolitikum. Peralatan baru pada zaman ini sudah halus karena manusia penduduk sudah mengenal teknik mengasah dan mengupam. Peralatannya antara lain yaitu kapak persegi, yaitu kapak yang menampang lintang yang berbentuk persegi panjang atau trapezium. Yang kedua itu kapak lonjong, yaitu kapak yang penampakannya berbentuk lonjong memanjang, ditemukan di Irian, Seram, Gorong, Tambar, Leti, Minahasa, dan Sarawak. Yang ketiga itu kapak bahu, yaitu kapak persegi namun tangkai diberi leher sehingga menyerupai botol persegi. Kapak bahu hanya ditemukan di Minahasa dan Sulawesi Utara. Dan selanjutnya itu zaman batu besar atau Megalitikum. Adapun beberapa hasil dari zaman batu besar ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menhir, tugu yang didirikan oleh orang zaman prasejarah untuk memuja roh nenek moyang mereka. Yang kedua itu dolmen, dan yang ketiga sarkofagus, dan yang keempat kubur batu, yang kelima punden perunduk, dan yang keenam waruga, yang ketujuh arka. Dan pada zaman prasejarah ini juga ada zaman yaitu zaman logam. Pada zaman logam ini ada juga itu zaman perunggu. Zaman perunggu yang pertama yaitu zaman kandrasa, kapak corong yang satu sisinya memanjang. Kandrasa ini biasanya digunakan sebagai alat kebesaran atau alat upacara saja. Yang kedua itu bejana perunggu, bentuknya seperti periuk tapi gepeng, ditemukan di tepi danau Kerinci dan juga di Madura. Yang ketiga itu nekara, pendiring dari perunggu yang berfungsi sebagai alat upacara.
Dan keempat itu perhiasan perunggu, dan kelima arka perunggu. Dan pada zaman besi, pada zaman ini manusia telah dapat melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang dibutuhkan pada masa ini. Di Indonesia tidak hanya ditemukan alat-alat yang terbuat dari besi, melainkan alat-alat lainnya. Alat-alat yang ditemukan dari besi adalah mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan lain-lain. Saya kira hanya sedikit demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan makalah kami yang berjudul Kebudayaan Indonesia pada Zaman Prasejarah, yang beranggotakan Ahmad Fauzan, saya sendiri, Abdul Munir, dan Abdul Adami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zaman prasejarah. Kalau kita mendengar kata prasejarah, mengacu kepada di mana zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, atau juga bisa dikatakan dengan sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk homonini mulai menggunakan perkakas batu sejak 3,3 juta tahun yang lalu. Dan juga ada istilah bahwasanya prasejarah ini dapat dikatakan dengan bermula pada saat alam semesta ini dibuat, ataupun bermula pada saat terbentuknya alam semesta ini. Kita lihat dari tarikh bumi, atau bisa dikatakan dengan hasil upaya untuk memperkirakan usia bumi ataupun usia alam semesta ini, mengatakan bahwa zaman sejak terjadinya bumi ataupun ilmu geologi, menurut geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kulit bumi, bahwasanya terbentuknya bumi terbagi menjadi beberapa zaman sebagai berikut. Yang pertama, Aceikum, zaman tertua, diperkirakan berlangsung 2500 juta tahun yang lalu. Di zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, yaitu tumbuhan yang bersel satu. Misalnya tumbuhan lumut. Dan yang kedua, Paleozoikum, bisa dikatakan dengan zaman hidup tua atau zaman primer. Diperkirakan 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini mulai ada makhluk hidup dikarenakan menurunnya temperatur bumi. Yang muncul makhluk hidup adalah reptil maupun amfibi. Dan yang ketiga Mesozoikum, zaman hidup pertengahan atau zaman sekunder. Diperkirakan berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai bertambahnya makhluk hidup, termasuk ikan dan juga reptil raksasa seperti dinosaurus dan lain-lain itu. Yang keempat, Neozoikum atau zaman hidup baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini berkembang mamalia atau makhluk menyusui dan binatang raksasa seperti dinosaurus perlahan mulai punah. Zaman Neozoikum ini terbagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier, bisa dikatakan dengan zaman ketiga, dan zaman kuarter, zaman keempat. Pada zaman kuarter ini usia bumi masih dibagi menjadi dua pembagian waktu, yaitu Diluvium atau Pleistosen, berlangsung 2-3 juta tahun sebelum Masehi, dan masa Alufeum atau Holocene berlangsung 1,9 juta tahun yang lalu. Ketika zaman Pleistosen ini manusia mulai berkembang, manusia prasejarah mulai bermunculan. Baik, batas-batas prasejarah pada umumnya dikatakan
bahwa bangsa kita memasuki sejarahnya ataupun bangsa kita memasuki zaman sejarahnya sejak abad ke-5 Masehi, yang dimana ditemukannya berupa prasasti-prasasti kerajaan kerajaan yang dahulu. Dan jenis manusia pertama yang ada di Indonesia yaitu temuan Pithecanthropus erectus pada tahun 1890 ataupun 1991 oleh Eugene Du Bois di dekat sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, yang dimana ditemukan fosil pertama yang ditemukan yaitu sebuah tulang rahang. Dan pada tahun selanjutnya mereka melakukan penyelidikan kembali sekitar jarak 40 km dari penemuan pertama. Didapatkan sebuah geraham dan juga tulang tengkorak, dan di sekitar 15 meternya lagi ditemukan sebuah tulang paha sebelah kiri. Jenis Pithecanthropus erectus ini adalah manusia pertama yang ada di Indonesia yang ditemukan di Jawa. Makanya Pithecanthropus erectus ini lebih dikenal dengan manusia Jawa atau Homo erectus paleojavanicus. Kemudian kebudayaan yang pertama ada di Indonesia yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kita lihat dari kebudayaan Pacitan terlebih dahulu. Dinamakan dengan kebudayaan Pacitan karena pada tahun 1955 oleh von Koning-Watt ditemukan sejumlah alat-alat batu yang berupa kapak genggam di dekat wilayah Pacitan di Jawa Timur. Ini bukti bahwa pada zaman itu ada suatu kepandaian ataupun kepintaran untuk membuat alat, baik itu untuk memburu maupun untuk hal-hal yang lain. Kebudayaan Ngandong dinamakan dengan kebudayaan Ngandong karena ditemukan alat-alat dari tulang, baik tulang alat-alat kecil yang terbuat dari tulang maupun tanduk-tanduk rusa maupun alat-alat tulang-tulang tajam lainnya. Ditemukan di tepi sungai Bengawan Solo dan ditemukan di desa Ngandong di dekat Bengawan Solo, dan juga alat ini digunakan untuk menusuk ataupun untuk memburu, dan alat ini juga berfungsi untuk menggali umbi-umbian di bawah tanah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Terima kasih.